Ya, berdiri tahun 1805. Sebenarnya sejarah pertama 1790, yaitu di kaki Gunung Padang, jalan ke Teluk Bayur, di tepi Batang Arau, tetapi oleh Belanda itu dibongkar karena akan dibuat jalan. Lantas tiga suku Caniago tadi memperkasai untuk membangun di kanting lokasi ini. Wah, ternyata salah satu masjid tertua yang terletak di Kota Padang ini berawal dari sebuah masjid kecil di tahun 1700-an, bertepatan dengan didirikannya Teluk Bayur, yang dibangun sebagai sarana pemersatu 8 suku di Kota Padang ini. Nah ini Pak, kalau saya lihat dari arsitekturnya ada pengaruh-pengaruh Belanda ya. Berarti Belanda waktu itu juga ikut di dalam membangun masjid ini. Ya, Belanda berpartisipasi lah katakan untuk membantu. Karena Belanda menginginkan tanah yang di depan jalan raya kita ini diambil sepertiga dari luar tanah ini kan untuk jalan sebagai kompensasi lah ya kan. Jadi Belanda itu membantu membangunkan trust yang depan ini. Masjid Ganting ini memang memiliki perpaduan corak arsitektur yang menarik karena dengan melibatkan beragam etnik. Masjid ini pun sangat kental dengan bangunan Belanda, Persia, Cina, dan Minangkabau. Seperti lantai, dihadiahkan oleh Belanda. Dan karena arsitektur dari Belanda, desain bangunan dari depan menyerupai seperti benteng pertahanan perang. Sedangkan pengaruh Cina terlihat jelas dari bentuk kubah yang menyerupai wihara. Tak heran, masjid ini pun menjadi simbol pemersatu berbagai etnis negara dan berbagai suku di Padang sendiri. Masih asli ini Pak, masih? Ya masih Pak. Tonggak yang 25 ini kan. Ini artinya Pak? Asli. Ada maknanya Pak? Dari 25, ya, 25 ini sebagai penabi ya kan. Dari 25 nabi rasul kita, jumlah nabi itu dibuat kaligrafi nama-nama nabi di tiap tonggak. Tak hanya banyak perpaduan, masjid ini juga memiliki keunikan, di mana tiang penyangga yang berjumlah 25 buah ini memiliki makna yang sangat islami, melambangkan 25 nabi dan rasul, sehingga kita dapat menemukan nama-nama Rasul di setiap tiangnya. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika. Bahkan kabarnya masjid ini sebelumnya memiliki tempat untuk menyambungkan azan dan suara imam sebelum pengeras suara muncul, yang dikenal dengan muzawir. Itu gempa di tahun 2009 ya Pak ya? Iya. Sempat tidak bisa dipakai berapa lama itu? Kita tidak bisa pakai sampai 2 tahun, lebih kurang 1,5 atau 2 tahun ya kan, sampai dibangun kembali. Pantesan itu dinding antara dinding dengan atap seperti tidak ini ya Pak ya? Karena mungkin dulunya sempat hancur, terus kemudian dibangunkan lagi atapnya gitu. Iya, dinaikkan lagi ke atas kan. Ini patah, kemudian atap itu turun ke bawah. Tiang-tiang ini nggak ada yang ambruk. Tiang-tiang ini hampir 80% patah nih Pak. Patah. Hancur ini ya kan, betul patah ya dulu. Nah, kemudian di luar itu juga, sehingga tidak layak uni lah, tidak layak pakai, tidak boleh jemaah masuk dalam. Sehingga kepaksa kami bikin koridor di luar untuk tempat sholat. Itu lebih kurang 1 tahun atau 1,5 tahun lah kita sholat di luar. Alhamdulillah dengan bantuan sama dan donatur yang kan membangunkan kembali, siap bisa masuk di Idul Adha, kami masuk ke dalam kembali. Ya semoga banyak masyarakat Muslim yang bisa berikan infaknya untuk pembangunan masjid ya Pak ya. Yalah, mudah-mudahan begitu. Sama seperti yang waktu itu dilakukan oleh para pendahulu kita ya, dan
nggak hilang-hilang Pak ya, nggak pernah putus sampai dengan sekarang ini. Wah, enggak, putus Pahalanya terus ngalir. terus ngalir itu. Masya Allah. Masjid yang dibangunkan Badarul itu kan sama dengan Pastabikul Khairat itu, ya kan? Betul. Jika kita jemaah bisa membangunkan rumah Allah, Allah akan bangunkan istana baginya di surga. Masjid Genting yang merupakan tanah yang diwakafkan 7 suku ini mengingatkan saya bahwa wakaf memang investasi yang sangat sempurna. Di mana di saat kita menginvestasikan sebuah benda, maka pahala kita akan terus mengalir, meskipun kita sudah meninggal. Rumah Bapak dekat sini pasti ya? Dekat Badarul, ini sini dekat depan. Oh iya. Jadi Masjid Raya kita ini memang masjid raya yang jaga budaya ini. Undang nomor 11 tahun 2010. Oh, masuk cagar budaya ya Masuk ini ya? cagar budaya di Badarul. Oh, bener, Pak, ya? Harus renovasi harus demikian. Itu bentuk kubahnya emang Oh iya, seperti kelenteng Bapak ya? ini memang Segi. Belanda itu yang punya arsitek ya kan. Iya, Yang depan ini tuh Belanda. Gitu. Kayak Perpaduan berbagai macam budaya ya untuk pembangunan masjid ini. Ya, baik Pak, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Darul. Semoga kita bisa merawat apa yang menjadi budaya kita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.